5441. Kapal perang paling kuat yang dimiliki ras manusia saat ini adalah kapal perang mengusir tinta hitam. Baik itu dari segi ukuran, kapasitas, atau kekuatan, kapal perang pengusir tinta hitam jauh lebih unggul dari kapal perang biasa. Bahkan Dawn Battleship hanya bisa membawa satu sepatu di depan Expelling Black Ink Battleship. Jadi tidak peduli apa, untuk Yang Kai dan yang lainnya, kapal perang pengusir tinta hitam sangat penting. Dengan kemampuan Yang Kai saat ini, membuat kapal perang mengusir tinta hitam tidaklah sulit, tetapi itu akan memakan banyak waktu, jadi dia tidak berencana untuk membuat kapal baru. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk memperbaiki kapal perang Expelling Black Ink yang rusak, yang akan sangat mengurangi konsumsi waktu. Setelah semua pengaturan dibuat, sisa-sisa prajurit Azure Void Pass yang telah bersembunyi selama 200 tahun, dan sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Mereka semua bersemangat tinggi. Dalam waktu kurang dari sebulan, sejumlah besar persediaan telah dikonsumsi dan kapal perang mengusir tinta hitam yang rusak akhirnya dipulihkan. Para prajurit kemudian membongkar artefak yang belum sepenuhnya hancur di Azure Void Pass dan menempatkannya di kapal perang mengusir tinta hitam oleh Master Araidao dan pemurnian artefak. Adapun Yang Kai sendiri, dia mulai mengambil alih perbaikan kapal perang tingkat armada. Ketika Sun Mao dan yang lainnya sedang mengumpulkan mayat para prajurit di medan perang, mereka juga menemukan sejumlah kapal perang yang rusak. Kapal perang ini pada dasarnya tidak berguna dengan sendirinya, tetapi banyak dari mereka yang masih utuh. Ketika Yang Kai mengeluarkan kapal perang yang utuh ini, dia biasanya dapat mengumpulkan selusin kapal perang. Dalam sekejap mata, setengah tahun lagi telah berlalu, dan 1000 orang telah berkumpul di alun-alun. Meskipun hanya ada beberapa dari mereka, ada aura agung tentang mereka. Expelling Black Ink Battleship diam-diam merapat di tepi alun-alun, menampilkan penampilannya yang ganas. Semuanya telah disiapkan, dan sudah waktunya untuk berangkat. Semua orang sangat ingin membunuh jalan mereka ke Northern Pass, tidak mau membuang waktu sedetik pun. Huang Xiong menyapu kerumunan, suaranya menggelegar seperti lonceng, karena kita tidak mati di sini, kita akan membunuh musuh. Membunuh, membunuh, membunuh. Memikirkan kembali bagaimana Azure Void Pass telah dihancurkan, bagaimana leluhur tua mereka tewas dalam pertempuran, bagaimana mata semua orang memerah, niat membunuh 1000 orang mengguncang dunia. Semua orang naik kapal. Sesaat kemudian, Expelling Black Ink Battleship menghilang ke dalam kegelapan. Saat memperbaiki Expelling Black Ink Battleship, Yang Kai telah menyiapkan banyak arai besar untuk menyembunyikan pergerakannya, jadi meskipun Expelling Black Ink Battleship berukuran besar, itu benar-benar sunyi saat digunakan. Jika seseorang tidak cukup waspada, akan sulit untuk mendeteksi keberadaan kapal perang pengusir tinta hitam. Expelling Black Ink Battleship yang sekarang memiliki kekuatan terakhir Azure Void Pass juga berbeda dari Expelling Black Ink Battleship sebelumnya, tampilan keseluruhannya bahkan lebih ganas. Bagaimanapun, kapal perang pengusir tinta hitam ini telah mengumpulkan semua esensi yang tersisa dari Azure Void Pass. Ketika mereka mengaturnya, Yang Kai dan yang lainnya telah menempatkan semua artefak yang bisa mereka gunakan di atasnya. Ini tidak hanya berlaku untuk kapal perang mengusir tinta hitam, tetapi juga untuk kapal perang lainnya. Meskipun Azure Void Pass telah rusak, kapal yang rusak masih memiliki 3 pon paku, dan esensi yang tersisa dari seluruh pas telah disatukan untuk membentuk kapal perang mengusir tinta hitam saat ini. Melihat ke belakang, mereka melihat Azure Void Pass secara bertahap memudar dari bidang penglihatan mereka dan ekspresi semua orang menjadi rumit. Orang-orang ini telah menghabiskan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun di Azure Void Pass. Dari saat mereka melangkah ke medan perang tinta, mereka telah ditugaskan ke Azure Void Pass dan telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan klan tinta hitam. Tapi sekarang, meskipun mereka selamat, Azure Void Pass telah terdampar di kehampaan. Mereka tidak tahu apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali ke celah gunung ini dalam kehidupan ini. Sebuah tim yang terdiri dari hampir 1000 orang dapat dibagi menjadi 2 garnisun. Setiap garnisun memiliki sekitar 500 orang dan dibagi menjadi 40 tim, masing-masing dipimpin oleh Yang Kai dan Huang Xiong. 200 tahun Huang Xiong dan yang lainnya bersembunyi bukan hanya untuk bersembunyi. Paling tidak, mereka sudah tahu di mana mereka berada. Ini jauh lebih baik daripada Yang Kai. Yang Kai telah kehilangan arah untuk waktu yang lama. Sebelum tiba di Azure Void Pass, dia bahkan tidak tahu di mana dia berada, jadi bagaimana dia bisa tahu di mana Northern Pass berada? Sepanjang jalan, mereka menuju ke Northern Pass. Sepanjang jalan, mereka samar-samar bisa melihat jejak pertempuran dan bahkan sisa-sisa kapal perang ras manusia dihancurkan. Awalnya,
Ketika leluhur tua memutuskan untuk mundur ke Northern Pass, pasukan klan tinta hitam mengejar mereka dari belakang. Dari pembatasan besar awal surgawi hingga kekosongan Northern Pass, dapat dikatakan bahwa ada medan perang di mana-mana. Prajurit ras manusia yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal dan banyak orang telah berhasil mundur. Ketika mereka menemukan mayat tentara ras manusia, semua orang berhenti diam-diam. Beberapa tahun kemudian, ketika kapal perang mengusir tinta hitam diam-diam bergerak melalui kehampaan, Yang Kai, yang berjaga di geladak, tiba-tiba membuka matanya dan berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Detik berikutnya, sosoknya menghilang. Di sampingnya, Sun Mao mendengar suara Yang Kai, hati-hati. Sun Mao dengan cepat mengeluarkan perintah dan expelling Black Ink Battleship dengan cepat terbang menuju benua terapung terdekat dan bersembunyi. Di sisi lain, sosok Yang Kai berkedip dan segera tiba beberapa juta kilometer jauhnya. Mendongak, dia melihat kapal perang compang-camping yang dikepung oleh sejumlah besar klan tinta hitam, tampaknya dapat dihancurkan kapan saja. Kapal perang ini jelas merupakan kapal perang ras manusia, dan sekelompok kecil anggota di geladak berlarian, sering mengaktifkan arai dan artefak roh mereka. Meskipun mereka telah membunuh banyak anggota klan tinta hitam, jumlah kultivator klan tinta hitam yang menyerang mereka terlalu banyak. Setidaknya ada beberapa ribu dari mereka, dan salah satu dari mereka bahkan tampaknya memiliki aura penguasa wilayah. Yang Kai terkejut. Setelah beberapa tahun bepergian, mereka belum pernah bertemu satu pun prajurit ras manusia, tetapi hari ini mereka akhirnya bertemu dengan tim kecil. Dia tidak tahu dari gunung mana tim ini berasal, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk terlalu memikirkannya. Tepat ketika dia akan masuk dan mendukung mereka, Yang Kai tiba-tiba berhenti. Melihat sekeliling dengan hati-hati, dia menemukan bahwa meskipun Battleship berada dalam situasi genting, mereka masih mencoba yang terbaik untuk memimpin klan tinta hitam yang mengejar ke arah tertentu. Di sana, ada pecahan dunia semesta yang mungkin tertinggal setelah klan tinta hitam menambang sumber dayanya. Dalam sekejap mata, Yang Kai memahami niat tim kecil ini dan segera menekan niat membunuhnya, diam-diam mengikuti di belakang. Serangan klan tinta hitam sangat keras dan padat, jadi meskipun armada kecil kapal perang lincah, masih akan sulit bagi mereka untuk menghindari semuanya. Penghalang cahaya pelindung di permukaan kapal perang redup dan beriak, dan diperkirakan tidak akan lama sebelum itu rusak. Setelah penghalang cahaya pelindung rusak, ras manusia dari tim kecil ini harus menghadapi serangan kekerasan klan tinta hitam secara langsung, dan situasinya akan menjadi berbahaya. Namun, setidaknya keberuntungan mereka tidak buruk, dan bahkan setelah mereka mundur ke dunia semesta yang rusak, penghalang cahaya masih utuh. Klan tinta hitam mengejar. Pada saat ini, di atas dunia semesta yang tampaknya sudah mati, serangkaian arai roh tiba-tiba menyala, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah para pengejar klan tinta hitam. Arai roh ini pasti telah dilengkapi dengan artefak yang kuat sebagai mata dari arai roh, jika tidak mungkin bagi mereka untuk menampilkan kekuatan yang begitu menakutkan. Saat seberkas cahaya melesat, itu menciptakan ruang hampa di kamp tentara klan tinta hitam, menyebabkan kultivator klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya kehilangan vitalitas mereka. Ada juga seberkas cahaya yang sangat kuat yang berubah menjadi jaring besar yang langsung menyelimuti penguasa wilayah klan tinta hitam yang disembunyikan di dalam pasukan. Tuan wilayah klan tinta hitam jelas tidak menyangka keberadaannya terungkap begitu tiba-tiba dan terkejut. Jaringnya sangat keras dan dia tidak bisa melepaskan diri. Di dunia semesta yang rusak, lebih dari selusin tim kecil telah muncul dari tempat persembunyian mereka dan menyerang dengan ganas. Sebelum kapal perang tiba, serangkaian serangan diluncurkan dari kapal perang. Korban klan tinta hitam hanya meningkat. Ini jelas merupakan taktik untuk memancing musuh. Ras manusia telah mengambil risiko kapal perang mereka sendiri dihancurkan untuk memikat ribuan pasukan klan tinta hitam ke tempat ini, dan mereka telah menyiapkan banyak gerakan pembunuhan di sini, menunggu mereka menginjakkan kaki di dalam. Ini adalah trik sederhana namun efektif. Meskipun klan tinta hitam waspada dan memiliki beberapa tebakan, dalam menghadapi pelarian ras manusia, tidak mungkin bagi klan tinta hitam tidak mengejar manusia yang melarikan diri. Selama mereka melakukannya, mereka akan jatuh ke dalam perangkap. Dalam hal penggunaan arai dan artefak roh, ras manusia jauh lebih unggul daripada klan tinta hitam. Selusin tim semuanya veteran dari ratusan pertempuran, jadi tidak perlu menyebutkan seberapa yakin mereka dalam peluang kemenangan mereka. Setelah menggunakan artefak dan arai roh mereka untuk menjebak tuan wilayah klan tinta hitam yang tersembunyi, mereka segera berpisah menjadi dua kelompok dan mulai menyerang tuan wilayah klan tinta hitam yang kebingungan. Tak satu pun dari mereka memiliki Master Open Heaven Orde ke-8,
jadi mereka tahu bahwa mereka harus membunuh penguasa wilayah klan tinta hitam ini sebelum dia bisa melarikan diri. Jika tidak, mereka mungkin menderita beberapa kerusakan. Serangkaian Divine Abilities dan artefak melesat ke arah penguasa wilayah klan tinta hitam, menyebabkan dia mengaum dengan marah. Kupikir aku bisa menangkap beberapa ikan besar, tapi ternyata itu hanya sampah. Begitu kata-kata ini keluar, semua prajurit ras manusia yang dengan bersemangat menyerang klan tinta hitam merasakan jantung mereka berdetak kencang. Salah satu ketua tim Orde ke-7 di salah satu kapal perang bahkan berteriak, "Mundur!" Dengan kata-kata ini, semua kapal perang berbalik, ingin meninggalkan tempat ini, bahkan tidak peduli dengan pertempuran yang akan mereka dapatkan. Itu karena kata-kata sederhana yang diucapkan oleh penguasa wilayah terlalu mengejutkan. Dalam pertempuran ini untuk memikat musuh, siapa ikannya dan siapa umpannya? Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Apa yang kamu tunggu? Tuan wilayah meraung. Begitu suaranya jatuh, sosok kekar melangkah keluar dari kegelapan. Seolah-olah dia telah menjadi satu dengan kegelapan, dan sebelum dia muncul, tidak ada yang memperhatikan keberadaannya dan segera memblokir mundurnya selusin kapal perang. Di sisi lain, penguasa wilayah lain melepaskan auranya dan muncul seperti hantu. Hati semua orang menjadi dingin. Dengan lebih dari selusin tim berkumpul di sini, jika hanya ada satu penguasa wilayah, mereka akan dapat menanganinya, tetapi jika ada dua, mereka akan berada dalam bahaya. Tapi sekarang, sebenarnya ada 3 penguasa wilayah. Ini berbeda dari penguasa wilayah klan tinta hitam yang mereka kenal di masa lalu. Sekarang klan tinta hitam baru saja keluar dari pembatasan besar awal surgawi, pertumbuhan mereka terlalu pendek dan mereka belum melahirkan penguasa wilayah yang baru. Dengan demikian, ketiga penguasa wilayah ini yang semuanya muncul dari pembatasan besar awal surgawi semuanya adalah penguasa wilayah bawaan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mirip dengan Cekong. 5442. Dengan kekuatan yang kayak saat ini, dia telah membayar harga yang mahal untuk membunuh 3 penguasa wilayah bawaan di Azure Void Pass, jadi jelas betapa kuatnya penguasa wilayah bawaan ini. Sekarang, 3 penguasa wilayah bawaan telah muncul, tetapi ras manusia bahkan tidak memiliki satu pun Ordo ke-8. Dalam situasi ini, hanya kematian yang menunggu mereka. Orde ke-7 yang telah memberi perintah sebelumnya juga menyadari hal ini, jadi setelah menyadari bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, dia segera berteriak lagi, "Bunuh!" Hanya dalam 3 napas waktu, 2 perintah yang sama sekali berbeda ini adalah penilaian yang paling sesuai dengan situasi. Tidak ada yang ragu-ragu. Selusin tim yang semula berencana untuk melarikan diri segera terhenti dan menyerang pasukan klan tinta hitam. Dalam situasi putus asa ini, membunuh 1 sudah cukup, membunuh 2 adalah untung. Ada juga 2 tim kecil yang bergegas menuju penguasa wilayah klan tinta hitam yang telah diikat oleh kekuatan artefak. Mereka ingin membunuh penguasa wilayah ini dengan segala cara. Hanya dengan melakukan itu, kematian mereka akan menjadi sangat berharga. Naif. Tuan wilayah ketiga berkata dengan ringan sebelum mengambil langkah maju. Tepat ketika dia akan mengambil langkah maju, dia tiba-tiba merasakan bahaya besar menyelimutinya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rumah es. Terakhir kali dia merasakan ini di luar pembatasan besar awal surgawi. Pada saat itu, dia baru saja muncul dari kegelapan dan saat ini sedang terlibat dalam pertempuran berdarah dengan ras manusia. Leluhur tua ras manusia dengan santai menebas pedangnya. Serangan pedang itu hampir merenggut nyawanya. Untungnya, leluhur tua ras manusia tidak sengaja menargetkannya dan harus berurusan dengan raja kerajaan. Jika tidak, bagaimana dia bisa selamat? Setelah lebih dari 500 tahun, perasaan ini muncul lagi. Meskipun penguasa wilayah ini tidak memiliki banyak pengalaman dalam melawan musuh, persepsi bahayanya sangat tajam dan dia segera mengaktifkan kekuatan tintanya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, pada saat berikutnya, dia merasakan ruang di sekitarnya membeku, dan bahkan pikirannya tampaknya dipengaruhi oleh semacam kekuatan. Tanpa menunggu dia bereaksi, tombak panjang telah melewati kepalanya, kekuatan kekerasan langsung memotong setengah dari kepalanya. Itu karena dia dengan paksa memutar kepalanya pada saat yang paling kritis, kalau tidak tombak ini sudah cukup untuk menghancurkan kepalanya. Meskipun dia telah menderita luka berat seperti itu, dia masih hidup. Jika dia bisa lolos dari bencana ini, dia hanya perlu memasuki sarang tinta untuk beristirahat dan memulihkan diri selama beberapa waktu sebelum benar-benar pulih. Di belakangnya, Yang Kai, yang gagal membunuhnya dengan 1 pukulan, mau tidak mau menghela nafas ketidakpuasan. Dia telah bersembunyi di bayang-bayang dan tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam, tetapi dia masih gagal membunuh tuan wilayah bawaan ini. Jelas bahwa orang ini bukan penurut. Tapi itu saja.
Yang Kai telah mengambil inisiatif dan memotong setengah kepalanya. Dengan begitu banyak kekuatan Dao yang merusaknya, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk melawan? Tuan wilayah klan tinta hitam, yang baru saja lolos dari kematian, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat seperti apa musuhnya sebelum jatuh ke jaring tak kasat mata dari Tao yang saling terkait. Pada saat ini, Yang Kai mengarahkan tombaknya ke arah penguasa wilayah kedua. Di belakangnya, penguasa wilayah ketiga yang muncul telah berubah menjadi potongan-potongan mayat yang tak terhitung jumlahnya dan meledak. Perkembangan mendadak ini mengejutkan semua orang. Sementara klan tinta hitam terkejut, ras manusia sangat gembira. Mereka mengira mereka akan mati di sini, tetapi siapa yang mengira bahwa bala bantuan akan tiba pada saat terakhir. Selain itu, bala bantuan ini sangat kuat, langsung membunuh penguasa wilayah yang kuat. Teriakan gagak emas terdengar saat matahari yang menyilaukan naik ke langit. Yang Kai menembak ke arah penguasa wilayah kedua. Kekuatannya tak terbendung. Penguasa wilayah meraung saat kekuatan tinta di tubuhnya menyebar dan dia mengangkat tangannya untuk mengeksekusi teknik rahasia yang kuat. Namun, pada saat berikutnya, pikirannya tiba-tiba merasakan sakit yang tajam, seolah-olah jiwanya telah dipotong oleh semacam kekuatan. Di bawah rasa sakit yang hebat, dia mengeluarkan raungan, kekuatan tinta yang kental menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ekspresi Yang Kai juga sangat serius. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh penguasa wilayah klan tinta hitam ini, tetapi kuncinya adalah itu akan memakan waktu. Situasi di sini terus berubah, dan dia tidak yakin apakah klan tinta hitam masih memiliki master yang bersembunyi di dekatnya, jadi dia harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Soul Shattering Spike adalah metode terbaik. Setelah menggunakan artefak jiwa ini berkali-kali, Yang Kai sudah lama menjadi mahir dalam mengendalikannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyerahkan sebagian dari jiwanya. Dengan lotus pemanasan jiwa, dia tidak perlu terlalu khawatir. Musuh, di sisi lain, berbeda. Setelah menderita pukulan berat dari Soul Shattering Spike, kekuatannya telah berkurang setengahnya. Saat pasukan tinta tuan wilayah tinta hitam menghilang, matahari besar di tombaknya menerobos teknik rahasia yang dia gunakan dan menabrak dadanya. Kekuatan Golden Crow Sun Casting meletus, menyelimuti penguasa wilayah klan tinta hitam dan mengubahnya menjadi matahari yang bahkan lebih menyilaukan yang menerangi ruang di sekitarnya. Dalam sekejap mata, cahaya menghilang dan Yang Kai tidak terlihat. Tubuh penguasa wilayah yang kekar benar-benar hitam, dan ada lubang besar di dadanya. Dari sini, orang bisa melihat pemandangan di depan mereka, dan vitalitasnya dengan cepat menghilang, matanya dipenuhi dengan rasa sakit dan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa Master Ras Manusia Orde ke-8 bisa membunuhnya begitu cepat. Dia juga pernah bertarung dengan Orde ke-8 sebelumnya, tapi hanya itu yang ada di sana. Selain Master Legendaris Orde ke-8, Master Orde ke-8 lainnya paling setara dengannya, beberapa bahkan lebih lemah. Bahkan jika itu adalah beberapa Master Orde ke-8 teratas, dia yakin dia bisa melawan mereka. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia tidak akan jatuh ke tangan mereka. Tapi hari ini, ada seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 yang hampir seketika membunuh temannya dan membunuhnya di sini. Rekannya yang lain mungkin ditakdirkan. Sebelum vitalitasnya menghilang, dia berbalik untuk melihat teman terakhirnya dan melihat Yang Kai muncul di depannya seperti hantu, menusukkan tombaknya ke kepala temannya. Cahaya di matanya memudar saat dia gagal melihat nasib teman terakhirnya. Tombak panjang itu tidak bisa dihancurkan, dan banyak kekuatan Dao Realm telah didorong hingga batasnya oleh Yang Kai. Penguasa wilayah yang pertama kali muncul telah terperangkap oleh kekuatan artefak. Jika dia diberi sedikit lebih banyak waktu, dia akan dapat melarikan diri, tetapi sekarang, dia tidak memiliki kesempatan seperti itu. Melihat tombak menusuk ke arahnya, dia ingin melawan, tetapi dia tidak berdaya. Setelah berjuang untuk melawan sejenak, Yang Kai menusuk kepalanya dengan serangan, dan tubuh tanpa kepala itu bergoyang, dan kekuatan tinta menyembur keluar dari lehernya. Gelombang pertempuran telah berubah. Baru 10 napas sejak Yang Kai muncul, tetapi 3 penguasa wilayah bawaan yang kuat telah dipenggal, dan harga yang telah dibayar Yang Kai adalah hilangnya sebagian Divine Sense-nya karena menggunakan Soul Shattering Spike. Dengan lotus pemanasan jiwa, harga ini hampir dapat diabaikan. Semangat ras manusia melonjak. Awalnya, mereka mengira mereka akan mati di sini, tetapi pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Mereka tidak tahu siapa kepala garnisun Orde ke-8 ini, tetapi mereka belum pernah melihat Orde ke-8 yang begitu kuat. Namun, pertempuran ini belum berakhir. Ketiga penguasa wilayah semuanya telah mati,
Tetapi masih banyak klan tinta hitam yang melihat penguasa wilayah mati secara tragis, bagaimana mungkin mereka berani tetap tinggal? Satu demi satu, mereka berhamburan. Di salah satu kapal perang, pemimpin tim dari tim kecil akan memimpin pasukan mereka untuk membunuh musuh ketika kekosongan di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan tampaknya berkumpul di kehampaan. Detik berikutnya, adegan mengejutkan terjadi. Kekosongan yang luas ini tampaknya telah berubah menjadi cermin. Di atas itu adalah cermin yang pecah. Retakan muncul di permukaan cermin dan menyebar, melewati tubuh Master Klan Tinta Hitam satu demi satu, diam-diam memotongnya menjadi beberapa bagian. Retakan ini tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat mereka berputar di sekitar kapal perang ras manusia. Meskipun kapal perang ras manusia terlalu cepat dan hampir bertabrakan dengan Void Crack tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tanpa peringatan apapun, hanya dalam beberapa saat, ribuan klan tinta hitam yang berkumpul di daerah sekitarnya semuanya telah mati. Satu persatu, kapal perang membeku. Prajurit ras manusia di kapal perang terkejut, tetapi kebanyakan dari mereka bersemangat. Ketika mereka melihat Yang Kai lagi, mata mereka dipenuhi dengan penyembahan. Prinsip luar angkasa, Open Heaven Order ke-7 bergumam. Untuk dapat membuat celah dalam kehampaan, ini jelas merupakan kekuatan dari Space Dao. Selain itu, kemampuan Yang Kai untuk membunuh musuh jelas telah mencapai titik kesempurnaan di Space Dao. Jika tidak mungkin baginya untuk bertindak begitu terampil dan mudah, memungkinkan dia untuk menghindari melukai sekutunya secara tidak sengaja saat membunuh musuh. Master Orde ke-7 samar-samar menebak identitas Yang Kai. Di seluruh medan perang tinta, hanya ada satu orang yang bisa mengolah Dao of Space sedemikian rupa. Semua orang berkumpul, dan Master Open Heaven Order ke-7 yang baru saja memberi perintah menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada Yang Kai, Primordial Lin Qi menyapa kakak senior. Apakah itu kakak senior Yang Kai? Petik 2. Lin Qi ini telah melaporkan dirinya sebagai seorang kultivator primordial, bukan karena dia berasal dari surga gua primordial, tetapi karena dia adalah seorang prajurit dari pas primordial. Sama seperti bagaimana Yang Kai memperkenalkan dirinya, dia menyebut dirinya yang evolusi hebat, bukan karena dia berasal dari surga evolusi hebat. Surga evolusi hebat telah lama hilang. Alasan dia bisa menebak identitas Yang Kai terutama karena reputasi Yang Kai di Ing Battlefield tidak kecil. Terlepas dari berbagai leluhur tua yang menjaga berbagai lintasan, bahkan para Master Orde ke-8 tidak setenar dia. Munculnya cahaya pemurnian saja sudah cukup untuk membuat para prajurit mengetahui nama Yang Kai. Yang Kai menyapukan pandangannya ke kerumunan dan sedikit mengangguk, ya, ini Yang Kai. Kita seharusnya tidak tinggal lama di sini, ikuti aku. Setelah memanggil semua orang, dia memimpin dan terbang menuju tempat persembunyian kapal perang mengusir tinta hitam. Melihat ini, semua orang dengan cepat mengikuti. Seluruh perjalanan sunyi, tetapi segera semua orang mengikuti Yang Kai ke dunia semesta yang rusak dan menemukan tempat persembunyian kapal perang pengusir tinta hitam untuk bertemu dengan Huang Xiong. Melihat sekelompok orang mengikuti di belakang Yang Kai, mata Huang Xiong berbinar dan dia bertanya, Kepala Garnisun Yang, apakah Anda baru saja bertemu musuh? Ketika Yang Kai tiba-tiba pergi, dia sedang bermeditasi di kabin kapal perang mengusir tinta hitam. Bagaimanapun, dia telah menyerah pada wilayah semesta kecilnya sebelumnya, jadi jika dia ingin mengembalikan kultivasi aslinya, dia akan membutuhkan waktu untuk bermeditasi, tetapi secara komparatif, akan lebih mudah baginya untuk berjalan di jalan yang sama seperti sebelumnya. Dia juga memperhatikan pergerakan medan perang dan ingin pergi dan mendukung mereka, tetapi dia tidak berani pergi begitu saja. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya Master Orde ke-8 di sini, jika dia pergi, dan musuh yang kuat datang, Sun Mao dan yang lainnya mungkin tidak akan bisa melawan. Yang Kai menahan rasa sakit di benaknya dan menjelaskan secara singkat apa yang baru saja terjadi. Huang Xiong mengerti dan berbalik untuk melihat Lin Qi dan yang lainnya yang datang bersamanya, bertanya, Pas Primordial, bagaimana sekarang? Mata Lin Qi merah saat dia berkata dengan suara rendah, Pas Primordial rusak, leluhur tua tewas dalam pertempuran, dan banyak dari rekan murid kita juga menderita banyak korban. 5443. Selain kalian, apakah ada orang lain? Huang Xiong bertanya lagi. Meskipun dia menduga bahwa Primordial Pas mungkin hilang ketika dia pertama kali melihat mereka, jika tidak mungkin bagi mereka untuk tidak ditempatkan di dalam celah dan malah berkeliaran di kehampaan. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Qi, dia masih merasa tidak nyaman. Ratusan atau lebih jalur gunung ras manusia, tidak diketahui berapa banyak yang hilang. Lin Qi menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah ada orang lain di sini,
tetapi situasi di Primordial Pass mirip dengan Azure Void Pass. Keduanya terpaksa mundur di jalan menuju Northern Pass dan dikejar oleh pasukan Black Ink Clan. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan Primordial Pass untuk menutupi retreat mereka dan mengalami nasib buruk. Semua orang tahu bahwa mereka yang tinggal di belakang untuk menutupi retreat tidak akan memiliki akhir yang baik, tetapi di bawah pengejaran pasukan klan tinta hitam, ini adalah satu-satunya cara untuk melestarikan mayoritas pasukan ras manusia. Pada hari Primordial Pass dikalahkan, leluhur tua dan kepala garnisun Orde ke-8 semuanya meninggal, dengan hanya Lin Qi dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Sejak itu, mereka bersembunyi di kehampaan. Awalnya, ada beberapa ratus dari mereka. Namun, setelah bertahun-tahun dikejar oleh klan tinta hitam, hanya ada sekitar selusin tim yang tersisa, lebih dari 100 orang yang tersisa. Jika mereka tidak bertemu Yang Kai secara kebetulan hari ini, mereka semua akan musnah. 3 penguasa wilayah bawaan klan tinta hitam yang kuat, bekerja bersama dengan pasukan hampir 10.000 sudah cukup untuk menjatuhkan mereka semua. Bagaimana dengan Northern Pass, bagaimana situasi di sana? Apakah kamu tahu? Yang Kai bertanya lagi, merasa agak tidak nyaman. Ekspresi Lin Qi menjadi gelap, Northern Pass rusak. Apa? Seru Huang Xiong. Bahkan Northern Pass dilanggar. Ada 2 klan naga dan Phoenix yang menjaga tempat itu, dan itu juga merupakan pintu gerbang antara medan perang tinta dan 3.000 dunia. Jika gerbang itu rusak, apa yang akan terjadi dengan 3.000 dunia? Huang Xiong tidak berani untuk terus berpikir. Yang Kai, di sisi lain, menghela nafas, dengan samar mengantisipasi ini. Faktanya, ketika dia pertama kali bertemu Lin Qi dan yang lainnya, dia sudah punya beberapa tebakan. Jika Northern Pass masih ada, bagaimana mungkin Lin Qi dan yang lainnya berkeliaran di kehampaan? Mereka pasti akan bertarung dengan klan tinta hitam dengan perlindungan Northern Pass. Dengan 2 dewa spiritual raksasa tinta yang bekerja bersama, serta banyak raja kerajaan klan tinta hitam dan pasukan klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika Northern Pass memiliki klan naga dan Phoenix yang menjaganya, dan bahkan jika pasukan ras manusia mundur untuk mempertahankannya, masih akan sulit untuk memastikan keselamatan mereka. Sepanjang jalan, Huang Xiong telah menantikan Northern Pass yang dapat menghentikan kemajuan klan tinta hitam, tetapi sekarang dia mendengar bahwa Northern Pass telah dilanggar, dia tiba-tiba merasa sedikit terganggu. Bukan karena kultivasinya tidak cukup tinggi, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana klan tinta hitam telah menginvasi 3.000 dunia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Untuk sementara waktu, Huang Xiong tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan sisa-sisa pasukannya ini. Meskipun mereka rela mati, kematian mereka harus sepadan. Mereka tidak bisa begitu saja terburu-buru dalam pertempuran, jika mereka benar-benar melakukannya, itu akan menjadi pengorbanan yang tidak berarti. Di sisi lain, Yang Kai menenangkan dirinya dan melihat ke arah Lin Qi, bertanya, apakah Anda melihat Northern Pass rusak? Lin Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya telah mengamati Northern Pass dari kejauhan. Saat ini, Ink Force menyelimuti seluruh Northern Pass, dan ada banyak Ink Nest yang telah dipindahkan ke sana oleh Black Ink Clan di pinggiran. Selain itu, ada beberapa konflik di sana beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang benar-benar damai. Jika Northern Pass tidak dilanggar, situasi antara kedua ras tidak akan pernah sedamai ini. Yang Kai mengangguk sedikit. Jika memang ada ras manusia di Northern Pass, mereka pasti harus bertarung dengan klan tinta hitam. Karena tidak ada konflik sekarang, itu berarti situasi di Northern Pass telah stabil. Klan tinta hitam telah menaklukkan tempat itu. Ini adalah berita yang mengerikan. Jika klan tinta hitam menaklukkan Northern Pass, mereka pasti telah menyerang 3.000 dunia. Ini juga merupakan tujuan akhir dari klan tinta hitam selama jutaan tahun terakhir, karena masing-masing dari 3.000 domain besar dunia berkembang dan kaya akan angkatan dunia dan sumber daya. Selama klan tinta hitam dapat menempati domain besar ini, mereka akan memiliki sumber daya yang tak ada habisnya untuk digunakan, dan kultivator manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk diubah menjadi murid tinta hitam. Kekuatan klan tinta hitam hanya akan tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Setelah merenung sejenak, Yang Kai berkata, hal terpenting saat ini adalah menanyakan situasi di sana. Bahkan jika tempat itu telah ditempati oleh klan tinta hitam, kita masih perlu mengetahui kekuatan mereka. Awalnya, jika Northern Pass masih di tangan klan Naga dan Phoenix, dia bisa memimpin Huang Xiong dan yang lainnya untuk menemukan kesempatan untuk menerobos kamp klan tinta hitam dan bertemu dengan pasukan ras manusia. Sekarang setelah Northern Pass dilanggar, mereka hanya bisa kembali ke 3.000 dunia.
Namun, jika dia ingin kembali ke 3000 dunia, No Return Pass adalah pintu yang tidak dapat dihindari, jadi apapun yang terjadi, dia harus terlebih dahulu mencari tahu berapa banyak Master Klan Tinta Hitam yang ada di sisi lain. Belum lagi, selama ada lebih dari 3 raja kerajaan yang mengawasi tempat ini, mereka bisa melupakan tentang kembali ke 3000 dunia melalui No Return Pass. Jika hanya 2, dia bisa memikirkan cara. Yang Kai telah mengumpulkan mayat leluhur tua Azure Void Pass, jadi dia bisa menggunakannya di sini. Meskipun leluhur tua telah meninggal, menggunakan mayatnya untuk bertarung dengan klan Tinta Hitam juga merupakan keinginan terakhirnya. Selain itu, mungkin ada banyak sisa ras manusia seperti saudara Lin, jadi kita perlu menemukan cara untuk mengumpulkan mereka. Hanya ada satu kesempatan untuk kembali ke 3000 dunia. Jika mereka tidak membawa sisa-sisa ini dan meninggalkannya di sini di medan pertempuran tinta, cepat atau lambat mereka akan mati di tangan klan Tinta Hitam. Selain itu, semakin banyak orang berkumpul di sini, semakin besar peluang mereka untuk menerobos. Lin Qi segera mengangguk dan berkata, memang ada beberapa. Selama beberapa tahun terakhir, kami telah melihat jejak pertempuran besar dan bahkan merasakan fluktuasi pertempuran besar, tetapi kekosongannya sangat luas, jadi kami tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Petik 2. Huang Xiong akhirnya kembali sadar dan berkata, dimanapun kita bersembunyi, sebagai manusia, kita pasti ingin kembali ke 3000 dunia. Kemungkinan besar mereka akan memantau No Return Pass untuk mengamati situasinya. Selama kita membuat keributan di luar celah, tidak akan sulit untuk menghubungi mereka. Yang Kai setuju, kepala garnisun Huang benar. Apakah itu kembali ke 3000 dunia atau menghubungi sisa-sisa ras manusia yang tersebar? No Return Pass adalah kuncinya, jadi semua orang tidak ragu untuk beristirahat sejenak sebelum berangkat menuju ke No Return Pass. Selama bertahun-tahun, Lin Qi dan yang lainnya telah bersembunyi di medan perang tinta dan telah menghadapi banyak pertempuran sengit. Tidak hanya mereka kehilangan banyak tenaga kerja, tetapi mereka juga hampir kehabisan sumber daya. Jika bukan karena ini, kapal perang mereka tidak akan bisa diperbaiki. Itu karena mereka kehabisan persediaan sehingga kapal perang mereka menjadi compang-camping. Sekarang, setelah bertemu dengan Yang Kai dan yang lainnya, semua kapal perang asli mereka telah diangkat dan di bawah pengawasan Yang Kai, banyak penyuling artefak dan Master Arai telah bergabung untuk memperbaikinya. Setelah menerima beberapa pil dari Huang Xiong, mereka mulai menghemat kekuatan mereka. Dalam sekejap mata, Expelling Black Ink Battleship melewati dunia semesta yang bobrok. Sekilas, Yang Kai melihat sebuah kota megah berdiri di atas alam semesta, tetapi kota ini telah dirusak oleh api perang dan berada dalam reruntuhan. Meskipun sudah ratusan tahun sejak itu, kekejaman perang masih terlihat. Ini adalah lokasi kota Raja Klan Tinta Hitam. Di dalam kota Raja, sisa-sisa sarang tinta tingkat Raja Kerajaan yang runtuh masih ada di sana. Yang Kai mengeluarkan bagan semesta dan membandingkannya dengan miliknya, membenarkan bahwa tempat ini awalnya milik Nine Stars Pass. Kota Raja Klan Tinta Hitam ini telah dihancurkan ketika pasukan besar ras manusia telah menyerbu, dan sekarang setelah hancur, tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah tiba di sini, jaraknya tidak akan terlalu jauh dari No Return Pass. Awalnya, dia telah menantikan untuk bertemu dengan beberapa sisa-sisa ras manusia seperti Lin Qi dan yang lainnya di sepanjang jalan, tetapi di sepanjang jalan, belum lagi sisa-sisa ras manusia, bahkan klan Tinta Hitam tidak dapat dilihat. Klan Tinta Hitam telah menaklukkan No Return Pass dan mengirim pasukan mereka langsung ke 3000 dunia, jadi bagaimana mereka bisa punya waktu untuk peduli dengan sisa-sisa pasukan ras manusia di medan perang tinta. Bahkan jika ada klan Tinta Hitam di sini, jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Berpikir demikian, Yang Kai samar-samar merasa bahwa klan Tinta Hitam di No Return Pass seharusnya tidak terlalu memaksakan. Tentara ras manusia telah mundur ke 3000 dunia, jadi tidak ada artinya bagi klan Tinta Hitam untuk terlalu memaksakan No Return Pass. Jika mereka ingin melewati No Return Pass, itu bukan tidak mungkin. Setelah setengah tahun lagi, Expelling Black Ink Battleship tiba di kehampaan tempat Nine Stars Pass pernah berdiri. Tentu saja, Nine Stars Pass tidak lagi ada di sini, dan tempat ini juga luas dan kosong. Namun, sekarang mereka ada di sini, mereka harus lebih berhati-hati. Meskipun klan Tinta Hitam tidak memiliki banyak pasukan yang ditempatkan di No Return Pass, jika mereka ingin memusnahkan sisa pasukan ras manusia, itu pasti tidak akan terlalu sedikit. Benar saja, saat mereka terus maju, mereka segera bertemu dengan sejumlah tim dari klan Tinta Hitam. Setidaknya ada 1000 dari mereka, dan paling banyak 10.000 dari mereka terbang secara acak melalui kehampaan, sepertinya mencari sesuatu.
Yang Kai telah menyiapkan banyak arai roh di kapal perang mengusir tinta hitam, memungkinkannya terbang tanpa suara dan menutupi seluruh area dengan arai ilusi. Selama seseorang tidak dengan sengaja menyelidikinya, klan tinta hitam tidak akan dapat menemukannya. Namun, tindakan klan tinta hitam tidak diragukan lagi mengungkapkan informasi yang sangat penting. Memang ada sisa-sisa ras manusia yang melarikan diri di dekatnya, jika tidak, klan tinta hitam tidak akan mencari-cari seperti ini. Bagaimana menghubungi mereka sekarang adalah sakit kepala. Beberapa bulan kemudian, mereka semakin dekat dengan Norithern Pass. Sepotong dunia semesta yang rusak terbang di udara, tidak cepat atau lambat saat mendekati Norithern Pass. Pada saat tertentu, dunia semesta yang rusak tampaknya menghadapi semacam perlawanan dan berhenti. Di dalam fragmen dunia semesta, kapal perang pengusir tinta hitam ditempatkan dalam posisi kosong, yang memungkinkannya untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Alasan dunia semesta yang rusak ini dapat terbang melalui kehampaan adalah karena Yang Kai telah menyiapkan beberapa arai roh di dalamnya yang memungkinkannya untuk beroperasi. Pada saat ini, Yang Kai siap untuk pergi sementara Huang Xiong memperingatkan, hati-hati, pasti akan ada raja kerajaan yang menjaga Norithern Pass. Yang Kai mengangguk, jangan khawatir, Kepala Garnisun Huang, aku harus merepotkanmu untuk menjaga tempat ini. Saya akan mencoba untuk bergegas kembali sesegera mungkin. Petik 2. Mengatakan demikian, dia keluar dari Expelling Black Ink Battleship, melihat sekeliling sejenak, dan dengan cepat mendekati Norithern Pass. Tempat ini hanya berjarak 1 atau 2 bulan dari Norithern Pass, dan jika mereka terus maju, Expelling Black Ink Battleship mungkin tidak dapat menyembunyikan dirinya sendiri. Tanpa mengetahui situasi musuh, Yang Kai tidak berani membiarkan Expelling Black Ink Battleship terlalu dekat dengan Norithern Pass, jangan sampai mengekspos keberadaannya. Karena itu, setelah berdiskusi singkat dengan Huang Xiong, dia memutuskan untuk membiarkannya pergi sendiri untuk memeriksa situasinya. Jika dia sendirian, dia tidak akan khawatir dan bisa melawan atau melarikan diri, membuatnya lebih cocok untuk mengumpulkan intelijen. 5444. Situasi ini mengingatkan Yang Kai ketika dia pertama kali tiba di medan perang tinta. Saat itu, ketika dia pertama kali memasuki medan pertempuran tinta, dia langsung muncul di pedalaman klan tinta hitam dan tidak punya pilihan selain menyamar sebagai murid tinta hitam dan mengikuti master klan tinta hitam pangkat tinggi. Yang Kai masih samar-samar ingat bahwa anggota klan tinta hitam pangkat tinggi disebut Angry Flame. Angry Flame tidak repot-repot mengingat nama ras manusia, dan karena kekuatannya, dia diberi nama Jiayi. Selain dia, ada juga Yi-Er, Bing San, Ding Xi, Wu Wu dan lainnya. Berpikir kembali ke masa lalu itu seperti asap. Menghitung waktu yang dia habiskan di sungai waktu, ini hampir 5.000 tahun yang lalu. Mengikuti di belakang Angry Flame dan menyamar sebagai murid tinta hitam, Yang Kai tidak dapat melarikan diri. Untungnya, di bawah kepemimpinan leluhur tua, para prajurit Blue Sky Pass menyerang wilayah klan tinta hitam. Dalam pertempuran yang kacau, Angry Flame mati, membiarkan Yang Kai melarikan diri dan bertemu Feng Ying. Setelah itu, dia dan Feng Ying mengumpulkan sejumlah besar sisa ras manusia dan membantai jalan mereka kembali ke Blue Sky Pass dari pedalaman klan tinta hitam. Ning Qizi, Qitaichu, Shen Ao, dan yang lainnya adalah orang-orang yang dia selamatkan dari klan tinta hitam. Dari ketiganya, Qitaichu dan Ning Qizi sama-sama tewas dalam pertempuran, dan tidak diketahui apakah Shen Ao masih hidup. Tapi sekarang, dia harus memimpin Huang Xiong, Lin Qi, dan sisa-sisa ras manusia lainnya untuk membunuh jalan mereka ke Norithern Pass, yang sangat mirip dengan situasi saat itu. Perbedaannya adalah Blue Sky Pass dikendalikan oleh ras manusia pada saat itu, tetapi sekarang Norithern Pass ada di tangan Black Ink Clan. Meskipun kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, bahaya kali ini tidak ada bandingannya dengan yang terakhir kali. Bergerak sendirian, Yang Kai segera tiba di pinggiran Norithern Pass. Ini adalah kedua kalinya dia di sini. Semakin jauh dia pergi, semakin berat suasana hati Yang Kai, karena dia tidak pernah bisa merasakan apapun dari kolam naga. Kolam naga adalah dasar dari ras naga dan disembunyikan di tempat yang misterius dan tidak diketahui. Orang biasa tidak akan bisa melihatnya, dan hanya Master Dragon Ras yang bisa membuka pintu masuk Dragon Pond dan memungkinkan generasi muda Dragon Ras untuk berkultivasi di dalamnya. Sekarang dia tidak bisa merasakan kolam naga, itu berarti bahwa klan naga tidak ada lagi di jalan tanpa kembali, dan patung Kaisar Naga yang digunakan untuk mengadakan upacara tidak akan ada lagi di sana. Dalam kehampaan, ada awan tinta hitam. Yang Kai dengan cepat bersembunyi di dalamnya dan menyembunyikan auranya. Ada sejumlah tim klan tinta hitam yang datang dan pergi keluar, tetapi sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Melihat ke arah Norithern Pass,
itu terlalu jauh, dan dengan terhalangnya awan tinta hitam, sulit untuk melihat dengan jelas. Namun, seperti yang dikatakan Lin Qi, kekuatan tinta menyelimuti Northern Pass, dan banyak dunia semesta yang mati telah dipindahkan ke sini oleh klan tinta hitam. Di dunia semesta yang mati ini, setidaknya ada selusin atau bahkan ratusan sarang tinta. Semakin banyak anggota klan tinta hitam yang lahir dari sarang tinta, berkumpul menuju arah Northern Pass. Di luar sarang tinta, banyak klan tinta hitam sibuk mengangkut persediaan. Klan tinta hitam saat ini memelihara kekuatan mereka dalam skala besar. Dalam perjalanan ke sini, Yang Kai telah menemukan bahwa dunia alam semesta yang dia temui di sepanjang jalan sedang ditambang. Di masa lalu, ada banyak dunia alam semesta yang belum dieksploitasi dalam kehampaan, tetapi sekarang sulit untuk menemukannya. Kemanapun pasukan klan tinta hitam lewat, sumber daya yang terkandung di dunia alam semesta yang mati ini telah ditambang. Merenung sejenak, Yang Kai mengangkat jarinya dan dengan lembut menggosok mata kirinya. Membuka mata, salib emas muncul, dan mata Yang Kai menembus lapisan kekuatan tinta untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Pada saat berikutnya, Yang Kai sedikit menyipitkan matanya. Di balik blokade kekuatan tinta, dia melihat satu demi satu jalur gunung ras manusia, setidaknya 70 atau 80 di antaranya. Ada total 108 lintasan gunung ras manusia, sesuai dengan 108 Cave Heaven dan Paradise. Selama ekspedisi, tidak satu pun dari jalur gunung ini yang jatuh, dan semuanya berkumpul di luar pembatasan besar awal surgawi. Pada saat itu, pasukan ras manusia adalah yang terkuat dan terkuat. Namun, dalam pertempuran di luar pembatasan besar awal surgawi, pasukan ras manusia bukanlah tandingan klan tinta hitam. Di jalan keluar, beberapa celah gunung terputus atau hancur, berserakan di kehampaan. Pada akhirnya, kurang dari 80 dari mereka berhasil mundur ke Northern Pass. Sekarang, setiap celah gunung compang-camping, beberapa di antaranya bahkan telah hancur, hanya menyisakan beberapa fragmen yang rusak. Meskipun dia tidak mengalaminya secara pribadi, melihat keadaan menyedihkan dari lintasan gunung ini, tidak sulit bagi Yang Kai untuk membayangkan pertempuran mengejutkan seperti apa yang mereka alami di luar Northern Pass. Dalam pertempuran semacam ini, bahkan leluhur Orde ke-9 dan master tingkat raja kerajaan dari klan tinta hitam kemungkinan akan jatuh. Sekarang, jalur gunung yang rusak ini telah ditempatkan di pinggiran jalur tanpa kembali, menjadi tempat tidur yang hangat untuk sarang tinta. Setiap jalur gunung ini memiliki sarang tinta yang ditempatkan di sana. Melihat lebih jauh, Yang Kai menemukan bahwa Northern Pass agak berbeda dari sebelumnya. Ada jejak pertempuran di mana-mana, tetapi Yang Kai tidak melihat pohon parasol Cina Nirvana. Tidak diketahui apakah benda suci klan Phoenix telah diambil. Seharusnya sudah dibawa pergi. Harta ini sangat penting bagi klan Phoenix dan merupakan dasar dari klan Phoenix. Jika pohon parasol Cina Nirvana hilang, klan Phoenix kemungkinan akan dimusnahkan. Jadi tidak peduli apa, klan Phoenix tidak bisa membiarkan pohon parasol Cina Nirvana dihancurkan. Di belakang Northern Pass adalah gerbang yang menuju ke 3000 dunia. Terakhir kali Yang Kai datang ke sini, dia tidak terlalu memperhatikan gerbang ini. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa tahu bahwa gerbang ini tertutup banyak batasan dan tidak bisa dibuka dengan mudah. Tapi sekarang, gerbang ini sepertinya telah terkoyak oleh kekuatan yang kuat, berubah menjadi lubang hitam besar. Dari jauh, itu tampak seperti lubang yang terbuka di kehampaan. Dari lubang ini, Yang Kai bisa dengan jelas merasakan fluktuasi Space Force. Klan tinta hitam telah menggunakan gerbang ini untuk menyerang 3000 dunia. Rambut Yang Kai berdiri. Pada saat ini, sulit baginya untuk melihat situasi di dalam 3000 dunia kecuali dia membunuh jalan kembali. Namun, pertempuran di luar pembatasan besar awal surgawi hanya lebih dari 500 tahun sejak saat itu. Ras manusia telah dikalahkan dan tidak memiliki cara untuk mundur. Mereka sekali lagi bertempur dalam pertempuran hebat dengan klan tinta hitam dan terpaksa mundur. Sebenarnya, invasi klan tinta hitam dari 3000 dunia tidak dianggap lama, paling kurang dari 200 tahun, atau bahkan lebih pendek. Dalam waktu sesingkat itu, klan tinta hitam mungkin tidak berkembang banyak, dan ras manusia bahkan mungkin bisa membunuh mereka. Saat ini, tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini. Yang paling penting sekarang adalah memimpin Huang Xiong dan yang lainnya untuk menerobos blokade klan tinta hitam. Dia juga ingin mengumpulkan sisa-sisa ras manusia yang tersebar. Setelah beberapa saat ragu-ragu, mata Yang Kai tiba-tiba menyala. Awalnya, dia diam-diam mengamati sekelilingnya, dengan hati-hati menyembunyikan dirinya, tetapi sekarang dia telah mengaktifkan kekuatan matanya, tatapannya menjadi sangat agresif. Pada saat berikutnya,
Divine Sense yang kuat tiba-tiba menyapu dari celah. Divine Sense milik Raja Kerajaan. Pasti akan ada Raja Kerajaan yang mengawasi Northern Pass, tetapi tidak ada yang tahu persis berapa banyak jumlahnya. Saat ini, Yang Kei ingin memahami hal ini, jadi dia tidak ragu untuk mengekspos dirinya sendiri. Penyelidikan kekuatan mata juga merupakan bentuk provokasi. Jika itu adalah kultivator Orde ke-8 biasa, bagaimana mereka bisa berani bertindak begitu ceroboh? Mereka pasti akan menggali kuburan mereka sendiri. Namun, Yang Kei tidak takut. Ketika dia berada di Orde ke-7, dia telah melarikan diri dari tangan Tuan Kerajaan Kambing. Sekarang dia berada di Orde ke-8, dia memiliki kemampuan untuk melawan Tuan Kerajaan, jadi bagaimana jika Tuan Kerajaan keluar? Sekarang dia telah menarik perhatian Raja Kerajaan, Yang Kei tidak lagi berniat menyembunyikan dirinya. Sebagai gantinya, dia bergegas keluar dari awan tinta hitam tempat dia bersembunyi dan langsung bergegas menuju Northern Pass. Tuan Kerajaan jelas telah memperhatikan ini juga, dan aura yang berasal dari Divine Sense-nya jelas agak keras. Jika bukan karena fakta bahwa dia terlalu jauh, dia akan langsung menggunakan Divine Sense-nya untuk memberi pelajaran pada Yang Kei. Namun, jarak di antara mereka terlalu jauh. Tuan Kerajaan dapat mendeteksi posisi Yang Kei, tetapi sulit baginya untuk melakukan apapun padanya. Setelah beberapa saat, Raja Kerajaan menarik Divine Sense-nya. Di sisi lain, momentum Yang Kei seperti pelangi saat dia terus maju, terus-menerus mendorong auranya sendiri ke puncaknya. Kemanapun dia pergi, kehampaan akan bergetar dan keributan besar akan menyebar. Jika dia ingin mengumpulkan sisa-sisa ras manusia, dia harus membuat keributan, jika tidak Yang Kei tidak akan tahu bagaimana menghubungi mereka. Seiring dengan stimulasi auranya, Yang Kei tampak berubah menjadi meteor yang menyilaukan saat dia dengan berani menyerang ke arah Northern Pass. Dari jauh, awan tinta hitam di sisi lain dari Northern Pass bergolak ketika tim dari klan tinta hitam keluar untuk menyambutnya, dipimpin oleh dua penguasa wilayah bawaan. Ras manusia Orde ke-8 tidak mudah untuk dihadapi, jadi klan tinta hitam mengirim dua penguasa wilayah untuk menemui musuh, bersama dengan lebih dari 10.000 penguasa klan tinta hitam, banyak di antaranya adalah Raja Feodal. Barisan seperti itu sudah cukup untuk menghadapi ras manusia Orde ke-8 manapun. Kesombongan Yang Kei menyebabkan kedua penguasa wilayah menjadi marah dan bingung. Selama beberapa tahun terakhir, mereka memang memperhatikan bahwa masih ada sisa-sisa ras manusia di sisi medan pertempuran tinta ini, tetapi di bawah pengepungan pasukan klan tinta hitam, yang mana dari sisa-sisa ras manusia ini yang tidak bersembunyi dalam ketakutan dan tidak akan berani mengungkap keberadaan mereka. Hari ini, seseorang benar-benar berani bertindak begitu arogan. Mereka juga berhati-hati dan takut akan ada semacam penyergapan di dekatnya. Di satu sisi, mereka sedang menyelidiki pergerakan di sekitar mereka sementara di sisi lain, mereka memerintahkan 10.000 bawahan klan tinta hitam untuk menghadapi musuh. Tidak lama kemudian, kedua kekuatan itu bertabrakan di udara. Tombak Yang Kei berayun maju mundur, menyebabkan seluruh klan tinta hitam runtuh dan bahkan Tuan Feodal menjadi debu. Dalam sekejap mata, hampir 1.000 anggota klan tinta hitam telah meninggal. Setelah memastikan bahwa tidak ada penyergapan di dekatnya, kedua penguasa wilayah tidak dapat menahan diri lagi dan menyerang Yang Kei dari kedua sisi. Dalam sekejap mata, Yang Kei merasa seolah-olah dia telah dipukul di kiri dan kanan, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah saat auranya melemah. Dia tidak repot-repot memikirkan pertempuran, malah memilih untuk mencari kesempatan untuk melarikan diri dari medan perang dan melarikan diri ke kejauhan. Kedua penguasa wilayah secara alami tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja, memimpin bawahan klan tinta hitam mereka untuk mengejarnya. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa mengejarnya? Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka telah kehilangan Yang Kei dan hanya bisa kembali dengan kesal. Setelah melaporkan pertemuan mereka dengan musuh, Raja Kerajaan yang menjaga Northern Pass sedikit mengernyit. Klan tinta hitam tahu bahwa ras manusia memiliki sejumlah tentara yang tersisa. Selama bertahun-tahun, klan tinta hitam telah mengepung banyak dari mereka, tetapi jumlah Orde ke-8 masih sangat kecil. Terlepas dari apakah mereka penguasa wilayah atau Orde ke-8, mereka adalah kekuatan paling kuat dari dua ras. Meskipun Orde ke-9 dan penguasa kerajaan sangat kuat, jumlah mereka tidak banyak, dan penguasa Orde ke-8 dan wilayah adalah pilar kekuatan yang sebenarnya. Karena itu, begitu seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 datang, klan tinta hitam pasti akan mencoba membunuhnya untuk melemahkan kekuatan ras manusia. Di pihak ras manusia, tidak mudah untuk menghasilkan Master Orde ke-8. Semakin banyak mereka membunuh, semakin lemah kekuatan ras manusia. Dengan demikian, di pihak ras manusia,
selain Orde ke-8 yang telah mengikuti pasukan kembali ke 3000 dunia, tidak banyak Orde ke-8 yang tersebar di sekitar medan perang tinta. Sebagian besar dari mereka telah terbunuh. 5445. Menurut intelijen yang dikumpulkan klan tinta hitam, di antara sisa-sisa ras manusia, paling banyak ada 3 atau 5 Orde ke-8, tapi kali ini, Orde ke-8 baru telah muncul, menyebabkan Raja Kerajaan klan tinta hitam menjadi sangat bingung. Namun, dia bertugas menjaga Northern Pass dan tidak bisa pergi dengan mudah. Karena penguasa wilayahnya tidak dapat mengejarnya, dia hanya bisa mengabaikannya. Dia merasa bahwa setelah menderita kerugian seperti itu, manusia Orde ke-8 itu pasti tidak akan berani bertindak lancang lagi. Namun, dia salah. Hari berikutnya, kultivator ras manusia Orde ke-8 itu sekali lagi berjalan dengan angkuh melintasi kota, dengan berani membantai jalannya melalui Northern Pass, penuh semangat, tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Dari kejauhan, dia menggunakan Divine Sense-nya untuk memprovokasi mereka dan bahkan membunuh sejumlah pasukan klan tinta hitam yang telah mengangkut persediaan dari luar Northern Pass, merampok mereka semua. Tuan kerajaan sangat marah dan memarahi 2 tuan wilayah yang mengejarnya kemarin. Menurut 2 penguasa wilayah ini, ras manusia Orde ke-8 telah terluka parah oleh mereka dan tidak akan muncul lagi untuk saat ini. Tapi setelah hanya sehari, Orde ke-8 itu muncul lagi. Jika bukan karena kepercayaannya pada bawahannya, dia akan curiga bahwa keduanya berbohong padanya. Setelah ditegur oleh Royal Lord, kedua teritori Lord tidak bisa menahan rasa malu dan segera bersumpah perintah militer untuk mengumpulkan kepala ras manusia Orde ke-8 dan mengumpulkan pasukan sebelum mengundang 3 teritori Lord untuk bergabung dengan mereka. Kultivator ras manusia Orde ke-8 tampaknya tidak menyadari hal ini dan terus maju. Saat mereka bertarung, para kultivator klan tinta hitam lainnya tiba-tiba mengelilinginya. Orde ke-8 ras manusia menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru melarikan diri. Saat dia melarikan diri, banyak master klan tinta hitam terbunuh, dan bahkan master ras manusia Orde ke-8 muntah darah. Namun, bahkan dengan upaya bersama dari 5 penguasa wilayah bawaan yang kuat, mereka masih tidak dapat mengejarnya. Orang ini tampak seperti berada di ambang kematian, tetapi kecepatannya sangat cepat. Tidak diketahui jenis kemampuan ilahi atau teknik rahasia apa yang dia kembangkan, tetapi begitu dia menyadari ada sesuatu yang salah, seluruh tubuhnya akan meledak dan dia akan menghilang tanpa jejak. 5 penguasa wilayah kembali ke Northern Pass dengan putus asa, secara alami menyebabkan Raja Kerajaan sangat tidak puas, tetapi sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, apa yang bisa dia lakukan? Semua orang merasa bahwa karena kultivator ras manusia Orde ke-8 ini telah menderita luka berat dan tidak jauh dari kematian, dia pasti akan menemukan tempat untuk memulihkan diri dan tidak menimbulkan masalah lagi. Tapi, dia datang lagi. Setelah sehari, dia sekali lagi memprovokasi pasukan klan tinta hitam di luar Northern Pass dan terus membunuh mereka saat mereka mengangkut sumber daya. Semua penguasa wilayah tercengang, bahkan Raja Kerajaan merasa ada yang tidak beres. Seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 yang telah terluka parah tidak mungkin pulih dalam waktu sesingkat itu. Entah lukanya palsu, atau Orde ke-8 yang datang untuk memprovokasi mereka setiap hari bukanlah orang yang sama. Tidak mungkin lukanya palsu. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultivator Orde ke-8, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak penguasa wilayah. Dengan kata lain, kemungkinan besar mereka bukan orang yang sama. Mereka telah mendengar bahwa ras manusia memiliki saudara kembar, atau mungkin seorang master ras manusia yang mengembangkan semacam teknik ilusi magis untuk menyamarkan dirinya. Tapi apa gunanya? Klan tinta hitam tidak bisa mengerti, tetapi dalam menghadapi provokasi ras manusia Orde ke-8, mereka tidak tahan lagi dan akan selalu mengerahkan kekuatan mereka untuk mengepung dan menekannya. Tetapi setiap kali, mereka akan kembali dengan tangan kosong. Sejak awal, klan tinta hitam telah mengirim 2 penguasa wilayah, sampai akhir, mereka telah mengirim 10 penguasa wilayah sekaligus, dan mereka bahkan telah mengatur penyergapan di luar Northern Pass, tetapi mereka masih gagal untuk menangkap Master Orde ke-8. Bahkan ada satu waktu ketika Raja Kerajaan klan tinta hitam bersiap untuk mengambil tindakan secara pribadi, tetapi ras manusia Orde ke-8 itu tampaknya telah merasakan sesuatu dan segera melarikan diri, menyebabkan Tuan Kerajaan klan tinta hitam merasakan kekalahan. Dalam waktu kurang dari sebulan, kultivator ras manusia Orde ke-8 yang memiliki penampilan yang sama telah bolak-balik beberapa lusin kali, mencegat ratusan tim klan tinta hitam yang mengangkut persediaan. Jika seseorang menghitung kerusakan yang mereka derita selama pengepungan, hanya dalam 1 bulan ini, lebih dari 50.000 master klan tinta hitam telah tewas di tangannya, banyak dari mereka bahkan tuan feodal.
Para penguasa wilayah semuanya baik-baik saja, tetapi kerugian seperti itu hanya disebabkan oleh satu orang, jadi wajah mereka benar-benar gelap. Mereka semua membenci manusia Orde ke-8 ini sampai ke tulang, dan jika dia berani menunjukkan wajahnya, dia pasti akan dikejar oleh penguasa wilayah di jalan tanpa kembali. Rencana itu dilakukan seperti yang diharapkan, dan Yang Kai tidak tahu apakah tindakannya efektif atau tidak, tetapi dia yakin masih ada sisa-sisa ras manusia di sini. Mungkin mereka bersembunyi di suatu tempat dan sedang menunggu kesempatan untuk bertindak. Namun, tanpa kekuatan yang cukup, mustahil bagi mereka untuk menembus blokade klan tinta hitam di Norithern Pass dan kembali ke 3000 dunia. Jika tidak ada yang memimpin mereka, mereka akan mati di sini cepat atau lambat. Setiap kali Yang Kai bersilangan pedang dengan klan tinta hitam, dia akan memberi mereka beberapa petunjuk halus, tetapi tidak diketahui apakah sisa-sisa ras manusia yang bersembunyi di bayang-bayang dapat mendeteksi mereka. Kuharap mereka cukup pintar. Di bawah mata klan tinta hitam, Yang Kai tidak bisa membuat segalanya terlalu jelas. Jika dia benar-benar memperlakukan klan tinta hitam sebagai orang bodoh, dia akan benar-benar bodoh. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, hanya menggunakan kekuatan Orde ke-8-nya yang biasa untuk menghadapi pengepungan klan tinta hitam. Pada saat terakhir, dia telah menggunakan prinsip luar angkasa untuk melarikan diri. Adapun kecurigaan klan tinta hitam bahwa dia telah mengembangkan teknik melarikan diri yang mendalam, ledakan kabut berdarah hanyalah tabir asap. Dia juga tidak berani membunuh penguasa wilayah manapun. Jika dia benar-benar mengekspos kekuatannya yang kuat, raja kerajaan itu tidak akan bisa duduk diam dan pasti akan membunuhnya secara pribadi. Situasi saat ini adalah sesuatu yang dia ciptakan dengan susah payah, dan itu juga sesuatu yang bisa dia kendalikan dengan aman. Mengambil keuntungan dari kecepatan ini tidak mudah. Cedera berulang Yang Kai tidak palsu, lagi pula, dia menghadapi pengepungan banyak penguasa wilayah bawaan. Hanya saja kemampuan pemulihannya terlalu kuat, jika lukanya tidak terlalu serius, dia akan dapat dengan cepat pulih. Itulah sebabnya klan tinta hitam curiga jika dia memiliki saudara kembar atau mengolah teknik khusus untuk menyamar. Di luar Norithern Pass, di benua terapung yang rusak, dua sosok terbengkalai. Keduanya hanya memiliki kekuatan Master Open Heaven Orde ke-7, bahkan jika mereka mengembangkan teknik rahasia untuk menyembunyikan aura mereka, mereka tidak berani tinggal terlalu dekat dengan Norithern Pass untuk menghindari mengekspos diri mereka sendiri. Mereka telah bersembunyi di tempat ini selama 3 hari sekarang, dan sebelum ini, mereka telah berulang kali mengubah tempat persembunyian mereka. Karena gangguan tamu tak diundang di luar Norithern Pass, kewaspadaan klan tinta hitam saat ini dan pencarian di pinggiran Norithern Pass telah meningkat pesat. Mereka berdua hampir mengekspos diri mereka beberapa kali, tapi untungnya, tidak ada master yang kuat di antara pasukan klan tinta hitam, yang memungkinkan mereka untuk lolos. Pada saat ini, mereka melihat bahwa Ordo ke-8 ras manusia, yang tidak dapat mereka lihat dengan jelas, sedang dikejar oleh sekelompok master klan tinta hitam dan segera menghilang. Mereka telah melihat situasi seperti ini berkali-kali, hampir setiap hari. Setelah pihak Norithern Pass menjadi tenang, mereka berdua mulai diam-diam menggunakan Divine Sense mereka untuk berkomunikasi. Bisakah Anda memberitahu kepala garnisun yang mana? Orde ke-7 yang sedikit lebih tua bertanya. Orde ke-7 yang lebih muda menggelengkan kepalanya, jaraknya terlalu jauh, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Bagaimana dengan saudara Zhao? Ordo ke-7 yang bermarga Zhao menghela nafas, sama. Lokasi mereka cukup jauh, dan dengan kekuatan Open Heaven Orde ke-7 mereka tidak berani memata-matai musuh secara terang-terangan, jadi tentu saja sulit bagi mereka untuk melihat keseluruhan sosoknya. Terlebih lagi, bahkan jika mereka dapat dengan jelas melihat wajah Master Orde ke-8, mereka mungkin tidak dapat mengenalinya. Ada banyak kultivator ras manusia Orde ke-8 yang tersebar di berbagai jalur gunung, dan mereka jarang berinteraksi satu sama lain, jadi bagaimana mereka bisa mengenali semuanya? Setelah hening sejenak, Ordo ke-7 yang bermarga Zhou berkata, tindakan kepala garnisun ini agak aneh. Orde ke-7 yang lebih muda mengangguk, ini memang aneh. Metode sembrono semacam ini, jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin mati. Berkali-kali, mereka berdua berpikir bahwa kepala garnisun Orde ke-8 akan menderita. Bagaimanapun, jumlah penguasa wilayah yang mengejar dari Norithern Pass cukup tinggi. Tapi keesokan harinya, dia muncul lagi. Tindakan semacam ini tidak ada artinya dan malah akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Ini adalah salah satu hal aneh yang mereka rasakan.
Apa yang lebih aneh bagi mereka adalah bahwa kepala garnisun Orde ke-8 terus-menerus mendorong kekuatannya dan mengubah dirinya menjadi seberkas cahaya, seolah-olah dia takut tidak ada yang bisa melihatnya. Bahkan jika mereka berdua dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, selama kepala garnisun Orde ke-8 muncul, mereka akan dapat melihatnya dengan jelas. Pasti ada alasan mengapa semuanya menjadi tidak normal. Kepala garnisun Orde ke-8 bukanlah orang bodoh, dia pasti punya alasan sendiri untuk melakukannya. Ordo ke-7 yang bermarga Zhou tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan penuh semangat, "Saudara G, apakah kepala garnisun membimbing sesuatu?" Ordo ke-7 yang bermarga G sudah menebak ini dan mengangguk, saudara Zhou juga berpikir begitu. Ordo ke-7 yang bermarga Zhou berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika dia sedang membimbing sesuatu, dia pasti membimbing kita menuju lokasi tertentu, itu benar." Dia tahu bahwa ada sisa-sisa seperti kita yang tetap berada di luar Norithern Pass untuk menyelidiki situasinya, jadi dia mengambil risiko untuk muncul dan membimbing kita ke tempat berkumpul. Petik 2. Ordo ke-7 yang bermarga G cukup bersemangat dengan kata-katanya, "Kalau begitu saudara Zhou, ke arah mana kepala garnisun itu menuju?" Ordo ke-7 yang bermarga Zhou berkata, "Saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya, tetapi setiap kali kepala garnisun dikejar oleh penguasa wilayah klan tinta hitam, dia akan selalu melarikan diri ke arah tertentu dengan segera. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, dia juga sengaja atau tidak sengaja menempuh jarak tertentu. Untuk beberapa hal, jika seseorang tidak mengatakannya dengan lantang, mereka akan merasa seolah-olah tersesat di awan, tetapi begitu mereka melakukannya, itu akan menjadi sederhana dan jelas." Keduanya saling melirik sebelum menoleh ke arah yang sama. Ke arah itu, Yang Kai telah berubah menjadi seberkas cahaya panjang dan sering membimbing mereka. Kedua roh mereka sangat terangsang, dan setelah diskusi singkat, mereka diam-diam menyelinap keluar dari tempat persembunyian mereka dan mulai mencari ke arah itu. Pada hari tertentu setengah bulan kemudian, Yang Kai sekali lagi membebaskan diri dari pengejaran penguasa wilayah klan tinta hitam dan mendarat di pecahan dunia alam semesta yang rusak untuk beristirahat dan memulihkan diri. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan Space Spirit Bed yang dia gunakan untuk menghubungi Huang Xiong. Pada dasarnya, setiap kali dia bebas, dia akan mengeluarkan Space Spirit Bed dan berkomunikasi dengan Huang Xiong untuk mengkonfirmasi situasinya. Selama beberapa hari terakhir, Expelling Black Ink Battleship tenang dan damai. Di sisi lain, ada beberapa tim dari klan tinta hitam yang mencari di sekitar, tetapi kapal perang pengusir tinta hitam tersembunyi dengan baik dan klan tinta hitam tidak dapat menemukan apapun. Namun, tepat setelah mengeluarkan Space Spirit Bed hari ini, ada fluktuasi Space Force. Jelas, Huang Xiong telah mencoba menghubunginya.